Halo teman-teman belajar kepribadian, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Kali ini kita punya tamu yang tidak asing lagi karena sudah pernah tampil di channel belajar kepribadian ini, yaitu Yes, Zizi. ya Oke. mungkin teman-teman ingat dari video yang dimana Yesi itu mengaku sebagai ENTP. ENTP Yes. dan sharing-sharing tentang ENTP ya. Kali ini kita akan sharing sesuatu yang tidak kalah menarik, bahkan lebih menarik karena Iya. kita akan bahas dan obrolan kita itu akan relevan terhadap semua tipe nih. Ya, Kita general akan ya, bahas. Pak ya. Iya, jadi kita akan ngomongin soal bagaimana untuk bisa menarik perhatian Yes. dan juga supaya kita bisa berinteraksi dengan akur Iya. dan kompatibel ya. Iya. Ya, karena kita hidup di dunia ini kan nggak mungkin kita sendirian. Kita Betul. pasti akan berinteraksi dengan orang Iya. lain. Jadi kita harus bisa lebih tahu tipe-tipe orang ya. Dan Betul. kemudian cara berkomunikasinya supaya nyambung itu gimana. Kebetulan Iya. kan sebagai ENTP yang sangat mobile, Sangat mobile. iya, terus-menerus movementnya luar biasa, Ya. daya jelajahnya tinggi. Yap. Sehari bisa bertemu dengan beberapa orang sekaligus ya. Iya. Nggak habis-habis Dan ya, masih Pak, segar energinya kayaknya. ya. Masih ini habis ini masih Iya. akan ada meeting lagi. Iya, iya. Ya luar biasa. Jadi kita akan berbagi ialah sharing-sharing seperti itu. Jadi kita mulai dulu nih. Gimana cara bisa bergaul dan dengan akur ya, dengan baik dan juga menarik perhatian orang-orang yang mungkin introvert ya pertama kali. Karena introvert itu kan orang yang terkenal pendiam, sulit lah, maksudnya kadang-kadang diajak ngobrol ngomongnya cuma sepatah dua kata-kata, ya kayak gitu. Pengalaman Yesi gimana cara menarik orang yang introvert atau Iya, bergaul dengan teman-teman yang introvert tuh biasanya mereka senangnya gimana? By the way, introvert tuh nggak kayak kita ya, Pak. Langsung ceplas-ceplasnya ngomong spontan ya, gitu ya. Iya. Ya, cuman kalau temenku yang introvert itu, Aha. by the way kan aku tuh punya teman tuh 180 derajat dari aku, Oh, gitu. ada Jadi yang yang berbeda benar-benar 90% introvert lah, ibaratnya kayak gitu. Nah, awalnya aku juga nggak tahu kalau dia tuh introvert, gitu. Aku nggak begitu tahu tentang kepribadian manusia lah, ibaratnya Iya. gitu. As a simple problem kita tuh dulu kayak gini doang, Pak. Aku misalkan mau pergi ke kantin, terus aku lupa nanya ke dia, misalkan mau ikut bareng nggak kayak gitu. Terus aku main keluyuran aja kayak gitu. Pulang-pulang gitu balik ke kelas udah ngambek anaknya kayak I gitu. see. Jadi memang setelah itu aku sadarin ternyata kepribadian orang itu memang beda-beda. Kalau misalkan ngomongin introvert, ya kita harus lebih banyak selain temenin dia, lebih banyak denger juga gitu. Sometimes kadang-kadang kalau dia ngerasa orang introvert udah nyaman sama kita, justru dia yang lebih banyak ngomong, lebih banyak cerita ke kita gitu. Bener. Cuman kita harus bisa dengerin gitu sih. Tapi toleransi aja sih Pak sebenarnya. Iya. Gitu. Karena kan memang saya sama dia beda jauh, udah tahu gitu kan kepribadiannya apa. Jadi ya udah saya toleransi, oh dia begitu, oh saya begini, sama-sama udah diomongin aja di depan. I see. Nah ini nih cara ekstrovert ngomong nih sangat lancar dan langsung menggebu-gebu ya, antusias sekali. Kalau saya sebenarnya bukan ekstrovert, saya kan introvert. Ya Oke. makanya saya waktu ngomong tuh kadang-kadang mikir dulu bener gak ini satu perkata-katanya itu. Makanya introvert tuh agak lambat. Kadang-kadang ngomongnya, kamu perhatikan saya ngomongnya secara satu kata. Kata-kata Kalau satu kamu kata kan ya. kayak nge-brand gitu kan, Oh iya, brut-brut. langsung Nah, itu gitu ya. ekstrovert. Memang benar sih sebagai introvert saya juga penyendiri. Kalau nggak ada yang ngajak itu ya saya diam-diam aja. Tapi sebenarnya di dalam hati saya tuh saya berharap ada yang ngajak. Itu gitu. pengen diajak ya, Pak, ya Kalau sebenarnya. nggak diajak kayak left out gitu juga kadang sedih. Misalnya makan sendiri, kadang-kadang ya nggak apa-apa juga introvert makan sendiri. Cuma kadang-kadang ya merasa kalau berturut nggak pernah diajak merasa wah gua sangat dicuekin gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen bergaul sama orang introvert ya kan, ingin menarik perhatiannya dia, mungkin kita cari cari gebetan misalnya. Ini kan banyak yang nonton masih Bisa muda-muda jadi, nih, masih bisa jomblo. Mungkin tertarik sama introvert, ya caranya kita mesti banyak ngajak, dengerin, temenin gitu ya. Iya, temenin. Even kayak sebenarnya introvert itu bukan berarti dia pengen benar-benar sendirian sebenarnya gitu. Iya, betul, Which is betul. kayak kalau misalkan kayak kita memang udah deket sama dia pengennya tuh kita ada di sebelah dia. Intinya itu doang, nggak perlu yang kayak kita terus ngobrol sama dia, kita terus gimana ngasih sesuatu acts of service ke dia, itu nggak perlu gitu I see. sebenarnya. Nah kalau yang extrovert itu gimana? Nah. Iya. Lucunya lagi saya juga punya teman gitu. Temennya tuh Temennya bener-bener banyak ya? extrovert
yang plus gitu Oh, kan. yang lebih dari kamu lagi nih. Yes, lebih. Kalau saya kan ekstrovert sama introvert bedanya kayak Cukup 51 sama 49% gitu kan. Itu aja udah kayak gini ya. Iya, itu kayak gini gitu ya. Apalagi kan plus nih. Iya, nah yang 70 80 ya, ke atas itu dia. gitu. Itu Betul gimana banget. tuh? Kamu bisa menarik perhatian Nah. mereka, terus bisa bergaul dengan mereka. Betul. Kalau itu saya jadi pendengar yang baik. Pertama kita active listening dulu sih ke dia gitu. Karena kalau kita nggak mau dengar dia, kita cuma ngomong apa yang maunya kita, ujung-ujung kita nggak bakal nyambung, bakal slack apa intinya gitu. Betul. Nah, jadi kalau misalkan dia lagi mau cerita kayak, Ci, gue mau cerita nih kayak gini. Oh yaudah, kita diem, duduk aja dengerin dia mau ngomong apa. Tapi bukannya kita ngawang-ngawang ya pikirannya gitu, tapi kita tetap atentif dengerin dia. Fokus Cuman kayak, dengerin. oh iya, terus gimana. Nah, jangan kitanya ikutan cerita juga ke dia gitu. Jadi lebih kayak misalkan nih contoh dia cerita apa, terus kita punya pengalaman yang sama. Iya dulu gue juga begitu. Nah, saya nggak pakai yang kayak gitu tuh Pak. Tapi saya lebih kayak, oh iya oke. Terus gimana? Oh, terus selanjutnya gimana? Gitu-gitu doang. Jadi cuman yes dan no doang gitu. Okay. Sampai dia kasih keputusan saya mesti ngapain gitu. Betul. Jadi ekstrovert itu terutama yang cukup dominan lah ya, itu pasti senang kalau kita dengerin ya. Iya. Nah, jadi meskipun kita mungkin teman-teman mungkin ekstrovert, ya kita mesti melatih diri untuk sabar ya. Kadang-kadang kan kalau ekstrovert ketemu ekstrovert, pasti dua-duanya banyak yang mau diomongin nih, ya kan? Kalau ketemu introvert, ya introvert akan memang otomatis secara natural begitu. Iya. Tapi kalau ekstrovert seperti Yesi ya harus memanfaatkan sisi introvertnya, ya kan? Jangan sama-sama ekstrovertnya supaya bisa jadi istilahnya dia mungkin jadi yang dia lebih agresif lah kata-kata kita jadi lebih lembutnya ya sisi lembutnya yin-nya ya gitu. Jadi menyesuaikan itu penting sebenarnya ya. Iya. Toleransinya penting sebenarnya. Kalau nggak kita ngomong nggak kelar-kelar. Beneran Pak. Oke, gitu. itu sip banget tuh. Nah, sekarang kita ke huruf yang kedua nih, yang tentang satu N atau intuisi, satu lagi S atau sensing. Nah, gimana tuh menurut kamu tuh yang untuk menarik yang intuisi? Intuisi tuh ya orang yang lebih suka kayak imajinasi hal-hal yang nggak nyata sebenarnya. Ya, jadi yang di pikiran N itu what if, what's possible, apa yang mungkin. Jadi apa-apa semuanya, oh ini possibility-nya apa. Jadi lebih ke masa depan nih. Ya, jadi lebih suka berimajinasi apa yang akan dilakukan di depan. Ya. Kalau yang S itu ya agak susah diajak untuk berimajinasi terlalu jauh ya. Mereka itu bertanya what is. Apa nih sekarang ini mau ngapain nih, mau makan apa nih. Nah pokoknya sekarang yang mungkin yang N dulu nih, gimana kamu bisa menarik perhatian dan mungkin ada nggak teman-teman yang N, soalnya kamu kan N tapi Ya, saya N. N itu menurut statistik tuh dikit. Kalau ekstrovert tuh banyak, introvert juga banyak, jadi hampir 50-50 lah, nggak terlalu banyak, cuma introvert lebih sedikit. Tapi kalau N itu menurut statistik 25%, jadi sangat sedikit. Itu ada nggak teman-teman yang mungkin 1-2 yang kamu pikir? Ada ya. Kayak gitu. Nah, gimana kamu bisa akur sama dia tuh atau ngajakin dia atau sesuatu? Sebenarnya kalau N itu kan lebih daydreaming ya orangnya. Kayak Iya, lebih suka apa melamun ya, Iya. suka membayangkan. Iya, mungkin lebih kayak kalau misalnya kita katakan satu warna aja dia udah bisa mikir kemana-mana tuh, dia mau buat apa kayak gitu. Kalau kita ngomongin tentang konsep apalagi tuh Pak, kan gue mau pakai nanti harus ada balon-balonnya, harus ada aksesoris ini itu udah macem-macem tuh pikirannya gitu kan. Tapi kalau misalkan kita ngomong sama orang S itu kan lebih kepada kayak abis itu mau apa, mungkin jam berapa, mau chapternya apa dulu gitu. Nah biasanya kalau yang saya lakuin, biasanya saya ngomong ke orang S itu pakai chapter. Jadi misalkan chapter itu ada pinpointnya, oh kita mau begini, ada checklistnya lah ibaratnya kayak gitu. Sama kalau kayak orang J gitu Pak. Cuman kalau kita bicara itu harus ada chapternya. Contoh kita mau pakai blue, oke konsepnya apa? Misalkan mau nuansanya blue, mau bahagia, terus mungkin pengen ada apa lagi di dalam situ, pengen ada aksesorisnya yang kecil, misalnya pengennya gayanya klasik. Nah itu yang kita put di situ satu gitu, jadi ketahuan kita di situ tuh mau ngapain gitu. Nah mungkin dari situ dia lebih bisa kebayang gitu, kayak step by stepnya lah ibaratnya gitu. Prosedur satu langkah demi langkah. Iya, kalau misalkan orang N kayak model saya, kadang-kadang bisa ceplok ke sana, ceplok ke sini sebenarnya. Bisa gitu loncat-loncat. Bisa lompat ya. Cuman bahayanya adalah ketika kita udah nyampe ke satu situasi, kalau kita nggak pakai yang rumus
chapter makanya. tadi kadang-kadang ada yang miss out tuh, iya kan? Iya, Gitu. ada pitfallnya juga, ada jebakan. Ada jebakan Batman di Iya. situ gitu, miss out gitu. Cuman Iya. ya begitu Pak. Jadi kalau misalkan KN sendiri harus kita lebih imajinatif dalam konsep biasanya. Iya, Kayak gitu. saya pikir saya juga N ya, terutama kita punya fungsi yang sama, extroverted intuition. Jadi artinya kita tuh orangnya memang loncat-loncat Iya. ide. Jadi yang paling bagus menurut saya sih kalau dealing with N itu kita brainstorming gila-gilaan tuh Iya, waktu awal. Jadi kayak nggak peduli lah urutannya gimana, pokoknya kamu kamu ada pikiran apa, saya ada pikiran apa, keluarin aja. Nanti Iya. mungkin ada yang sama, ada yang apa, atau tiba-tiba kita bisa combine menjadi sesuatu yang lebih gila lagi. Iya, bisa Nah, gitu. itu yang kehebatan extroverted intuition yang kita punya tuh. Kamu ENTP dominan function kamu tuh. Kamu jagonya di brainstorming, kamu bisa keluarin apa aja. Nah, tapi kalau ketemu orang S, kadang-kadang mereka jadi bingung sama lu, soalnya Iya. lu ngomongnya Kemana-mana. ide ini, tapi mereka nggak tahu kamu tuh yang nomor 1 yang mana, kamu 2 yang mana. Nah, Iya. mungkin kalau orang S, ya kita setelah brainstorming gila-gilaan memang mesti kamu urutkan. Misalnya Iya, ide betul. ini dipilah, ada yang oh ini nggak bisa nih, ya udah dibuang aja. Kan sisanya tinggal yang bisa, yang visible, yang mungkin lah. Soalnya kalau misalnya N kan kadang-kadang pikirnya udah terlalu jauh, yang terlalu jauh, wah ini nggak mungkin, budgetnya nggak ada, orang ini nggak ada. Jadi terus yang bisa, terus baru diurutkan. Mungkin itu appeal ke S. Tapi kalau yang N ya kita geber aja semuanya itu. Iya. Kayak kalau misalkan kayak kita dalam percakapan grup aja deh gitu Iya, ya Pak. iya. Orang N itu kayak misalkan saya ngomong nih kayak gitu. Oh ya gue tahu maksud lu yang kayak gitu kan. Oh, Kayak gitu maknanya gitu. gitu, dia Iya, udah maknanya kayak tahu gitu kan, aja. dia tahu gitu. Iya, Tapi idenya. kalau orang S kayak gitu, lu ngomong apaan sih gitu kan. Maksudnya mungkin kita lebih bisa tracking dia pakai kayak gini. Oh maksud gue kayak gini loh, kasih referensinya yang ada gitu ke dia. Kasih referensi Iya. juga salah satu yang bagus, karena kalau kita ngomong doang mereka membayangkan susah. Jadi kira-kira ilustrasinya kayak gini nih. Iya, begitu. Nah, setelah dia lihat ilustrasi, oh, gua baru ngerti maksud lu itu mau bikin Iya. foto atau karya kayak gini. Iya, gitu begitu. loh. Jadi itu juga salah satu yang penting. Mantap banget ya, kita sudah bahas tentang 4 huruf ya. Iya. Nah, sekarang kita move on ke yang berikutnya, yaitu tentang T dan F. Ya, T singkatan dari thinking, di mana itu seorang tipe yang biasanya berpikir secara logika, sebab akibat, korelasi gitu ya. Jadi harus ada hubungannya antara satu titik dengan yang titik. Kalau nggak hubungannya nggak ada hubungan logika atau sebab akibat, biasanya orang T itu ya nggak terlalu peduli. Sedangkan yang F ini feeling, jadi dia lebih menekankan tentang hubungan antar manusia. Betul. Jadi mereka lebih cepat connect kalau kita ngomongin tentang hubungan emosi antara dia mungkin sama temennya, keluarganya. Ya. Nah, itu memang membutuhkan strategi yang berbeda untuk pendekatan ya, atau bergaul betul. sama mereka, atau supaya mereka menarik tentang satu hal. Nah, gimana? Yes, kamu bisa cerita pengalaman kamu nggak berhubungan dengan orang T itu harus kayak gimana, F itu gimana? Mungkin. Kalau ini agak lucu sebenarnya sih ya Pak. Kalau misalkan soalnya orang thinking sama feeling ini kan bedanya cukup jauh ya sebenarnya gitu kan. Kenapa jauh? Iya, dasar Dasarnya pemikirannya tuh beda. udah beda Iya. sebenarnya. Yang satu ngomongin tentang logika, yang satu ngomongin tentang feeling gitu loh. Yang satu ngomongin tentang angka, yang satu ngomongin tentang ini kalau gue begini nanti gue gimana atau dia gimana kayak gitu. Lebih ke perasaan, Iya, makanya sosial. namanya feeling. Ya, perasaannya enak atau enggak sama dia. Jadi biasanya hubungan manusia. Dan cuman bagusnya orang feeling itu empatinya tinggi sih kayak gitu. Betul. Jadi Dan empati bagus. diperlukan di dunia ini kan. Perlu sebenarnya. Ya. secara sosial perlu. Iya. Sedangkan anak thinking, aduh. nggak Nah, begitu biasanya gila, kalau kasihan kamu gitu, Kak. ketemu anak thinking, ya kayak saya kan juga Iya. INTP, kita tuh dekat, kita cuma beda E sama I aja, tapi thinking, makanya nyambung ya gitu ya. Nah, kalau ketemu orang thinking, kamu bawanya pengen apa misalnya? Pengen kayak debat atau Enggak, jangan dong, jangan di debat Pak. Kan biasanya Bahaya Pak seru. kalau di debat. Oke, misalnya brainstorm terus saya punya pendapat ini, saya tidak setuju. Nah, terus langsung gimana kan seru juga tuh. Jadi biasanya gimana supaya ya bukan maksudnya berantem, maksudnya cuma mungkin debat itu kan Tukar kata pikiran, negatif ya. iya. Kita jangan pakai nama debat lah, karena itu juga merusak image kita ya. Iya, nanti merusak itu maksudnya Image secara INTP. secara sosial kan juga nggak begitu Jangan. bagus ya. Iya, makanya kita anggap gemar bertukar pendapat, Ya, ya tukar kan? pendapat. Nah, itu mungkin itu ya yang T Iya. ya. Ya. Kalau T itu gampangnya
kalau Dia lebih ngomongin senang apa? Ya, kayak ke saya aja deh gitu ya. Ah. Kalau ke saya lebih suka ada angkanya, ada susunannya, ada hitungannya gitu. Oke, Jadi jadi kalau jelas misalkan ya. kayak jelas nih kayak misalkan faktanya apa pada saat dia ngomongin hal tersebut gitu loh. Misalnya kita rencana mau bikin bisnis nih. Nah, mungkin kalau yang T itu maksudnya ini bisa untung berapa nih. Nah, itu angka-angkanya mereka mungkin lebih appealing ya, Nah, kayak gitu ya. sebenarnya kalau saya awalnya kalau kayak kita ngomongin bisnis nggak cuman ngomongin tentang angkanya berapa, tapi saya apa tuh? tanya dulu kayak marketnya mau buat apa, terus marketnya siapa, itu udah jelas apa enggak gitu loh. Jadi kayak ada susunannya, terus marketnya udah berapa persen penetrasinya di Indonesia dan segala macam Jadi kayak sangat gitu. detail sangat diperhitungkan semua. Iya, Itu dihitung orang dulu. logika mungkin suka ya kayak kalau ada kejelasan Iya, di bidang itu ya. Misalkan kayak nilai ekonominya gitu, ekonominya kenaikannya berapa persen per tahun dan Iya, sebagainya potensialnya gitu. gitu ya. Potensial kerugian sama potensial keuntungannya berapa kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita ngomongin feeling kayak teman saya nih feeling Nah, ya. gimana Saya kamu kan ajak dia atau ngobrol sama dia nih. Dia cuma ngomong kayak gini. Ya udah sih jalan aja dulu gitu. Jadi beda banget nih gitu kan. Kalau saya udah stres Jadi duluan sebelum berdasarkan mulai gitu. dia berdasarkan apa dia memutuskan untuk jalan itu. Kalau yang tinggi kan ya kamu harus presentasi itu Iya. ini masuk logika ya kan. Kalau F itu Soalnya kalau orang thinking itu sebenarnya gini loh Pak, kan orang thinking itu kadang-kadang kalau kita keluar tapi kita misalnya kita presentasi ke orang nih Iya. gitu kan, cuman kita nggak ada pembahasan yang masuk akal ibarat katanya kayak gitu, malu bawaannya mau keluar tuh malu gitu loh Iya sebenarnya. betul bisa gampang direbut juga ya Iya, kalau jadi- kita nggak siap dengan Iya, apa nggak siap dengan apa bahannya kita bahannya. gitu kan. Tapi Betul, kalau betul. misalkan kayak orang feeling, dia tuh lebih kayak ya udah yang penting jalan dulu gitu loh. Maunya dia tuh begini dulu, maunya dia pada saat itu gitu. Iya, Jadi belum betul mungkin agak sulit sih sebenarnya. iya mungkin feeling itu ya kayak menurut saya kayak dia itu sangat tergantung namanya juga feeling ya, tergantung feelingnya saat itu. Kalau moodnya lagi bagus apa aja dia mau sih. Jadi memang kita mesti mendeteksi moodnya lagi bagus atau enggak gitu. Kalau dia moodnya lagi jelek, apapun yang kita ajak mungkin dia akan dengerin moodnya. Jadi bukan usahanya meskipun berprospek gitu, tapi moodnya lagi jelek nih. Mungkin dia ada keadaan duka, baru mungkin putus sama pacarnya, kamu ajakin dia lagi bete. Meskipun ini kalau orang thinking beda, orang thinking putus pacarnya, tapi ini habis bagus ya udah jalanin, karena dia logika kan. Nah feeling, tapi kalau feeling dia kayak tadi kamu bilang, oh dia mau ikut aja dan kamu bingung kenapa dia mau ikut aja, mungkin dia udah cukup sure sama kamu, maksudnya sure dalam arti dia udah cukup nyaman gitu loh. Jadi dia percaya kamu karena dia orang feeling tuh lebih ke kepercayaan, dan makanya menurut saya lebih paling gampang untuk menarik dia adalah untuk membuat dia nyaman dulu. Ya mungkin kembali lagi dia introvert atau extrovert misalnya. Kalau dia tipenya introverted feeling ya kan kayak kamu ya mungkin kamu mesti banyak ngajak dia, terus temenin dia, dengerin dia atau gimana. Pokoknya inilah. Tapi kalau ekstrovert ya nanti itu lagi kita yang dengerin dia jadi nyaman kan, dan seterusnya baru bisa itu. Menarik ya, misterius sih sebenarnya F itu. Tadi bagus Pak, feeling itu ada satu hal kalau misalkan orangnya itu feelingnya memang kuat dan dia empatinya juga lumayan tinggi. Untuk ngomongin misalkan contohnya dia menjadi seorang marketing atau misalkan dia put in the part secara sosial gitu loh misalkan kayak gitu, dia lebih bisa nyambung, jadi lebih bisa ada pendekatan khusus ke orang tersebut gitu loh. Betul karena memang dunia ini kan memang feeling itu banyak dan menurut statistik feeling itu banyak di kaum perempuan loh gitu. Nah kamu berarti agak anomali memang udah N, kamu udah N, kamu T lagi gitu nah itu agak anomali, makanya kita mesti belajar sih, tapi untungnya kita belajar terus, bukan berarti kita NT terus kemudian kita masa bodoh dengan ginian. Saya harus belajar empati sebenarnya. Iya benar ya, karena ENTP ya memang soal feeling itu memang semacam blind side-nya gitu ya istilahnya. Jadi soalnya kamu nggak tahu kenapa bisa begitu, kadang-kadang itu karena feeling. Makanya mungkin kadang-kadang kita punya partner atau punya teman yang punya kuat feelingnya, dia bisa jelasin ke kita. Jadi dia tuh kayak jadi mata kita. Untuk orang NT ya, orang-orang NT tuh rada kacau tuh, nggak bisa terlalu in tune. Jadi orang-orang yang kayak misalnya yang F itu akan kasih tahu kita nih. Nah itu kita perlu kayak gitu. Nah itu menarik sih, misterius tapi memang dunia ini kalau kita bisa ambil kepercayaan, dan karena kaum perempuan dan kemudian dalam bisnis, dalam membeli sesuatu, kamu tahu nggak
saya nggak tahu ini statistiknya masih valid atau enggak ya. Tapi keputusan membeli sesuatu itu Feeling. kaum perempuan ya, dan Iya. kaum perempuan yang pegang, dan mereka feeling Iya. rata-rata. Karena mau beli sesuatu mereka nggak punya logikanya. Kenapa gue mau beli baju ini? Ya gue mau aja gitu. Feeling gue feel good gitu. Pantesan Ah, teman saya gitu. kayak gitu. Teman Ada saya yang kayak gitu. enggak, teman saya banyak box kan di rumahnya. Pernah dibuka enggak? Enggak, gitu. Belum pernah dibuka. Iya, lu beli Rusak apa? juga nggak tahu ya. Lu beli apa? Enggak tahu, pengen aja beli. Oh, iya. Ya Bener kayak gitu juga Pak, sih. ternyata Pak. Bisa jadi. Karena ada aja yang belum pernah buka. Jadi waktu dia buka, Iya. sayangnya ya kalau barangnya mungkin ada keluhan nih ya, udah nggak bisa diklaim lagi, garansinya habis ya. Iya. Lucunya begitu. Ya, tapi itu ya makanya feelingnya kita mesti pelajarin feelingnya. Jadi menarik. Nah, satu lagi yang huruf yang terakhir ada dua ini, yaitu apa tuh yang J terakhir? sama P. J dan P. Iya. Judging and perceiving. Ya, orang judging itu kan biasanya memang pengen close the deal ya, atau close mereka close ya tipenya. Sedangkan kalau yang P itu lebih open. Jadi pada artinya J itu lebih pengen cepat-cepat selesai tugas-tugasnya, apapun yang dia terima gitu, apa dia pengen cepat-cepat. Nah, makanya juga misalnya ada kerjaan atau PR lah, kalau di sekolah mereka dapat PR itu meskipun masih 2 minggu, dia orang udah kerjain nyicil-nyicil. Soalnya mereka kalau misalnya udah deket-deket mereka panik. Sedangkan kalau orang P, ya dia lebih fleksibel, lebih open terhadap perubahan-perubahan atau apa, dan mereka justru semakin last minute semakin bergairah. Gitu ya. Ya, oke. Sebagai pengantar ya buat teman-teman Iya, mungkin iya. nonton ini tanpa mengetahui MBTI ya. Nah, itu untuk deal dengan orang J dan P, maksudnya untuk berinteraksi itu kan juga beda juga ya. Nah, gimana Yes tentang pengalaman kamu, mungkin ada hubungan sama J dan P ini? Kalau saya kan P nih, gitu kan. Ya, saya juga P. Oh, sama-sama P kita Sama-sama kan. P lah. Gitu. Hmm. Nah, kalau misalkan ngomong interaksi sama J sama P, sebenarnya itu kan cuman masalah status deadline-nya doang ya sebenarnya gitu. Bukan maksudnya masalah susunannya aja gitu kan. Cuman goal orientednya kan tetap sama ya. Jadi kalau misalkan saya Mencapai nih hasilnya ya, sama sebenarnya pada Capai akhirnya. hasilnya sama. Cuman ada yang ya checklist mesti task oriented Iya, ya. J task itu task oriented-nya. oriented mesti, kalau dia nggak checklist, nggak selesai dulu rasanya resah. Sedangkan orang P kan ya nanti aja selesai sekalian. Nah, kalau saya itu sebenarnya bukan pakai tipikal plan A atau plan B, enggak. Ya. Kalau saya selalu stick plan A ya plan A gitu. Nah, cuman strategi di dalamnya bisa A bisa B Bisa gitu. berubah. Bisa berubah. Jadi kalau misalkan saya udah bikin nih, misalkan kayak teksnya, by the way saya juga P sama J-nya nggak begitu jauh Pak, Ya, gitu ya. kan. Nah, jadi saya text oriented juga. Saya udah jelas nih hari ini mau ngapain. Saya udah tulis gini. Yang penting apa yang menjadi prioritas udah mau dilakukan dulu pada hari itu gitu. Nah, tapi in the way tiba-tiba pada saat itu ada urgent case yang muncul gitu. Saya bukan tipikal orang yang bener-bener yang kayak stres atau pusing, enggak gitu loh. Karena saya punya P, jadi lebih kayak fleksibel. Oke, berarti saya duluin yang ini tetap prioritas. Cuman mungkin saya ganti dari yang tadi yang mungkin saya kerjain jam 5, saya nanti kerjain jam 10 malam. Misalnya kayak gitu. Kamu Jadi open. jadi open untuk beberapa case tapi sama-sama urgent. Nah, saya bikin prioritas yang mana duluan yang lebih urgent kayak Iya. gitu. Dan kalau kamu deal sama orang yang contoh lah katalah yang J, kamu gimana tuh misalnya untuk menarik dia, katakanlah dalam bisnis atau pergaulan. Ya. Kalau ngomong sama orang J, jangan lupa ya kalau misalkan kita memang udah bikin janji jangan telat. Harus tepatin Serius, itu iya. ya. Kalau bisa datang lebih dulu, itu lebih profesional kesannya. Gitu. Karena mereka juga begitu. Iya. Jadi istilahnya kita mimikri aja Iya. gitu, meskipun kita P ya. Oh ya betul, karena kalau dalam segi sosial kita butuh mirroring Pak. Mirroring. Ya misalkan contoh kalau misalkan kayak kita ngomong sama orang J, Hah. kita udah tahu nih biasanya kalau dia datang setengah jam lebih awal Iya. kayak gitu ya udah kita datang kurang lebih mungkin bisa lebih pagi atau setidaknya setengah jam lebih awal kita udah ada di situ gitu loh. Jadi jangan biarkan mereka yang nungguin kita, apalagi itu jenisnya misalkan klien gitu. Itu akan kesannya unprofesional buat dia sebenarnya gitu. Dan I itu see. udah minus Udah poin kena minus gitu ya. kan sebenarnya. Ya, udah dalam catatan rapornya diam-diam meskipun dia ketemu kita masih Iya. senyum-senyum tapi udah minus-minus Iya. ya, dia udah Terus, kasih catatan. Jangan ngomong nih Apa kalau lagi? misalkan kita memang kayak ngomongin sama orang yang bener-bener mungkin
kurang deket atau mungkin kita bisa bilang rank 3-nya kita atau siapa gitu kan, saudara lah ibaratnya gitu. Jangan tiba-tiba batalin jadwal. Oh iya, iya. Di the day-nya itu apalagi gitu. Minimal Iya. H-1 aja udah bikin orang ketar-ketir gitu. Iya, Apalagi udah di the day-nya tiba-tiba dibatalin gitu. Itu Mhm. mungkin kesannya juga kurang profesional. Jadi kalau dalam kita dunia kerja. ya pokoknya lebih persiapan, lebih istilahnya on time ya, bahkan sudah siap sebelumnya dan menepati waktu. Nah, orang J itu akan senang sekali. Tapi kalau melanggar sedikit mereka sangat annoy. Ya. Kalau misalnya yang P gimana? Bagaimana kamu menarik perhatian mereka? Oh sama ini Pak, kalau yang Apa J, lagi yang J? bahan. Bahan, kenapa? Bahannya dipersiapin dulu. Harus siap. Harus siap. Jangan tiba-tiba udah nyampe sana dia tanya, kita mau ngomongin apa? Oh yaudah kongko-kongko aja gitu. Padahal tadinya dia bilang, oh ya kita mau ngomongin bisnis, misalnya kayak gitu. Jadi kayak, loh lu tadi mau ngomongin bisnis, sekarang kok kongko-kongko? Gue udah punya jadwal yang lain yang lebih penting menurut gue. Kayaknya mereka memang punya result driven ya. Kayak misalnya mereka pengen mencapai sesuatu dan menyelesaikan sesuatu. Iya. Karena itu J itu menyelesaikan sesuatu. Tapi yang kongko-kongko itu kan kita mengenerate idea Iya. dan pendapat segala macam itu kan asik ya. Tapi emang beda. Ya bukan berarti dia nggak mau kongko-kongko Pak. Cuman maksudnya jelas aja kita mau bawa dia tuh mau ngapain. Jangan nantinya apa terus kita serong kemana gitu. Iya, maksudnya. apalagi berubah arah ya. Iya. Ya, jadi dia akan merasa wasting time. Iya, wasting time. Nah, sekarang yang P gimana? Kalau yang P sebenarnya jenisnya sama kayak gitu kan. Tetap orang juga sih pasti. Iya, Kita masih sama. ngomongin orang. Iya sama Oke. sebenarnya gitu loh. Terus gimana? Cuman lebih bedanya kayak gini. Kalau misalnya kita ketemu orang P, kalau kayak teman saya aja ya kayak gini nih. Abis ini lu mau kemana? Masih ada waktu apa enggak? Kayak gitu. Jadi misalnya abis kita ngomongin bisnis, lalalali, terus kayak abis ini lu mau kemana? Masih waktu apa enggak? Terus dia bilang kayaknya gue masih kosong sih kayak gitu. Yuk ngopi bentar yuk kesini, kita masih bisa ajak dia kayak gitu. Nah sedangkan kalau misalkan yang tadi orang J biasanya mungkin dia udah ada waktu lain kayak gitu. Nah kalau yang ini fleksibelnya cuman masalah bisa langsung kita angkut aja gitu sebenarnya. Lebih fleksibel. Iya lebih fleksibel di masalah itu aja. Dan dia bukan tipikal yang kayak bukan tipikal yang kayak oh ya gue harus begini dulu, gue harus begitu dulu gitu loh. Jadi biasanya kalau saya ngomong sama orang, aduh kadang-kadang tipikal J itu ya aku nggak bisa kalau cuma H-3, bisanya dalam waktu 1 minggu kamu kabarin aku gitu. Tapi kalau orang yang P misalkan kayak saya tadi nih gitu, Pak bikin konten yuk gitu kan. Saya ngomong ke Bapak jam berapa? Jam 2 kan ya? Iya. Jam 2 siang ya gitu. Terus beberapa jam ya, bukan berhari loh, beberapa jam terus tiba-tiba nongol gitu. Iya tiba-tiba nongol, terus habis langsung itu nggak pakai babi ibu, nggak pakai script teks dan apa-apa, langsung konten gitu sebenarnya. Iya, tapi kamu sendiri mungkin kalau misalnya saya J, mungkin agak keberatan ya, atau sangat annoyed ya. Ini anak kok tiba-tiba nongol tanpa perencanaan terus ngajak-ngajak kita ngobrol-ngobrol gitu kan. Tapi karena mungkin kamu tahu saya P juga dan udah terbiasa model-model yang demen surprise gitu. Jadi ya kayaknya lebih asik. Memang begitu sih, ya kan? Nah kadang-kadang kalau sama orang P nih Pak masalahnya kita suka janjian sama dia tapi nggak jadi-jadi. Nah itu dia juga masalah jadinya. juga sih. Karena memang ya seperti itu, kita mungkin kongko-kongko waktu itu kita ngomongin gagasan bikin ini bikin itu. Tapi ya banyak yang nggak terrealisasi juga. Jadi makanya mungkin kita perlu satu teman yang J juga. Jadi kayak misalnya 2P 1J. Jadi J itu akan kayaknya minggu lalu kalian ngomong mau bikin ini. Oh terus yang P baru oh iya ya yuk kita baru bikin gitu. Jadi kayak ada yang orang yang sekretari yang J sekretari kan J. Sesimpel jadi bisa kalau misalkan tambahan lagi. Sesimpel bukan masalah bisnis aja ya Pak. Misalkan masalahnya cuman kayak oh kita mau jalan-jalan nih ke Citraland misalkan kayak gitu. Ya, orang P itu kadang-kadang bisa kalau dia moodnya lagi nggak enak kayaknya nggak jadi deh, ya udah dulu kayak gitu. Jadi benar-benar kalau misalkan kita kayak kalau kita langsung datang terus kita langsung yuk ke sini kita bisa jalan. Tapi kalau misalkan kita udah dijanjiin minggu depan jam sekian kadang-kadang molor. Malah ya. Jadi yang spontan itu justru kadang-kadang lebih banyak berhasil. Nah makanya kita butuh tahu kita ngomong sama siapa, orangnya seperti apa sebenarnya, baru kita bisa nyambunginnya. Jadi kalau misalkan saya ngomong sama Cici nih, misalkan Cici kan J gitu kan, nggak mungkin dong pada saat itu Ci aku mau gini-gini bikin konten. Nah Cici juga nggak siap dia gitu. annoyed, Iya. Nah sedangkan kalau ngomong sama Bapak, Pak
yuk kita bikin konten. Karena kita sama-sama P. Jadi Iya. asik-asik aja. Asik-asik aja. Justru jadi lebih oke daripada minggu depan kita bikin lupa lagi nanti minggu depan. Iya, aku juga lupa. Nah, jadi satu lagi yang orang P suka yaitu diberikan pilihan. Ya, kan? pilihan. Kalau J mungkin ya dia bingung kalau dikasih pilihan, apalagi banyak, malah dia ini lebih bagus atau dia akan mempertimbangkan terlalu banyak dia pusing. Tapi kalau P mungkin ya justru kalau cuma satu pilihan dia merasa terlalu dikit nih. Jadi dia lebih senang kalau misalnya ada pilihan opsi A, opsi B, kayak pergi ke makanan ya kayak misalnya coffee shop apa. Kalau ada banyak pilihannya dia lebih senang tuh nyari-nyari. Soalnya orang P itu biasanya suka yang mencari yang the best, tapi banyak orang melihatnya ini orangnya menunda-nunda gitu ya. Nah, Kamu tapi pernah pengalaman kasih satu hal nih Pak ya, kalau tentang- kita ngomongin sama orang P, kalau kita udah mau bikin jadwal yang benar-benar kayak kita mau ngomongin tentang bisnis, terus kita udah memake jadwal karena jadwal kita sangat tight, misalnya kayak gitu, ya jangan kasih option berlebih. terlalu banyak jangan. Kenapa? Kalau bisa malahan kita udah kasih tahu jadwalnya di segini, jam sekian, mau pagi, misalkan mau weekend apa weekdays, pertama itu. Terus habis itu mau bisa jam segini atau jam segini, itu kita kasih pilihan ke dia, Iya. gitu loh. Jadi benar-benar, Jadi dia senang ya. iya kita yang offering. Kasih offering. Iya, kalau kita mau ngomongin tentang bisnis ya sebenarnya, Iya. kita yang kasih offering, jangan kita yang nyuruh dia buat cari ini cara itu. Dia bakal text time yang ujung-ujungnya dia bilang nggak jadi. Capek. Kalau terlalu banyak ya. Iya. Ya, kalau sehari-hari ya seperti saya bilang kayak makanan lebih banyak beberapa pilihan menurut saya itu. Tapi kalau memang benar semua orang mau J mau P kalau terlalu banyak pilihan, Iya. menunya juga Capek. akhirnya jadi bisa tertunda-tunda nih. Terlalu lama kita memutuskan yang mana yang Iya. lebih baik. Betul. Ya, kurang lebih gitu ya. Oke. Mantap banget ya, kita gak sadar udah hampir 30 menit Ya. nih. Nah, kira-kira kamu punya closing statement apa nih? Yeah, Oh, closing statement. bagaimana berinteraksi ya dengan berbagai tipe dan sebagai tipe ENTP nih, gimana Ya. tuh? Sebenarnya gampangnya adalah kalau misalnya kita namanya hubungan sosial antar manusia, toleransi sama kita mau belajar. Udah intinya itu doang sih benar Pak ya. Kalau misalkan kita bukan masalahnya kayak aku mungkin paling nggak suka dengan orang yang kayak kalau gue kan orangnya memang begini jadi harus terima gue apa adanya. Nah itu Ya. berarti orang nggak mau belajar Ya, gitu. ya, Nah as long kalau kita mau belajar, caranya kita mengerti orang lain, caranya kita toleransi, ya itu juga jadi salah satu poin plus buat diri kita sendiri gitu. Bukan karena jadi MBTI sendiri bagus, tapi kita nggak bisa kepatok hanya pada itu aja gitu loh. Jadi lebih Betul. kayak ke kita di dunia sosial itu seperti apa sih ya, kita harus bisa pelan-pelan kita pelajaran, nggak harus sempurna pada saat itu, tapi setidaknya setiap harinya kita mau belajar, setiap harinya kita bisa lebih baik. Dan intinya sih gitu. Iya, benar sekali ya. Jadi MBTI itu bukan seperti yang tadi Yesi bilang bahwa oh kita tipe ini, berarti ya semua orang dunia ini harus mengerti kita. Enggak, kebalikannya. Justru kita belajar MBTI untuk mengenal diri sendiri, base-nya apa, dan kita mengenali base-base orang lain yang di Iya. sekitarnya, dan kemudian kita bertoleransi Iya. atau mencari common ground, apa yang sama yang Cocokologi. cocok Cocokologi. sama si Iya. saya misalnya sama si Yesi ini cocoknya di mana? Oh, senangnya waktu bertukar ide, bikin konten kayak kita Ya. ngobrol-ngobrol tukar gagasan itu yang paling top. Nanti sama siapa lagi beda lagi. Nah, itu yang kita pelajari MBTI itu salah satu fungsi yang terutama yang paling bagusnya di sana. Ya. Sehingga ya kalau dimanapun kita bisa berteman lebih banyak yang cocok sama kita. Dalam berbisnis mungkin kita lebih close lebih banyak deal ya karena kita lebih mengerti ya, Ya. orang sukanya kebutuhannya kayak gimana dan bagaimana mereka mengambil keputusan. Oke, thank you banget teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang kita bahas itu semuanya bisa bermanfaat dan sampai jumpa di obrolan berikutnya nih. Oke? Bye-bye. Bye-bye.